Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Saudara-saudara tercinta, umat beragama yang berbahagia, kita sudah membahas dalam Allah yang baik menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan bumi dan manusia itu? Kita membaca ayat kedua. Kitab suci berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Secara kritis kita boleh bertanya, kalau Allah bisa menciptakan semua hanya dengan memerintah, berfirman, kun fayakun. Nah, mengapa bumi ini belum berbentuk dan kelam kosong, gelap di tengah semesta yang sudah hebat ini? Nah, saya sebagai orang yang kepingin ngerti, saya juga bertanya, apakah Allah lupa atau Allah punya rencana? Maka saya sebagai orang yang sehat, saya lebih percaya, saya cenderung bahwa Allah mempunyai rencana. Ada rancangan hebat dalam ciptaan bumi dan manusia. Saya membaca kitab berkali-kali dan saya menemukan dalam Wahyu 21 ayat 1-3 dikatakan, maka aku melihat langit baru dan bumi baru. Langit pertama dan bumi pertama sudah lalu, dan Allah akan diam bersama umatnya. Ini rencana Allah yang luar biasa. Maka bumi yang belum berbentuk dan gelap itu akan menjadi bagian dari langit baru dan bumi baru, di mana Allah akan tinggal bersama umatnya. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa memahami rancangan Allah. Sama seperti anak kecil yang tidak bisa memahami pikiran profesor. Ini luar biasa. Oleh karena itu mari kita belajar. Bagaimana bumi dan manusia diciptakan. Di dalam teori para teolog agama, terutama agama Kristen, maka ada dua konsep. Biblika satu, yaitu penciptaan bumi dan manusia dalam 6 hari. Itu Kejadian 1 ayat 3 sampai Kejadian 2 ayat 5. Dan Biblika 2, penciptaan bumi di Taman Eden sampai jatuhnya manusia, Kejadian 2 dan sampai Kejadian 4 ayat 29. Saya membaca berkali-kali dan saya tertarik dengan satu ayat. Dalam Kejadian 1 ayat 26 tiba-tiba muncul, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa. Pertanyaannya, dalam diskusi kita sebelumnya kita sudah sepakat bahwa Allah seorang diri menciptakan langit dan bumi. Sekarang ada orang yang diajak omong. Siapa ini? Apa jabatannya? Dari mana datangnya? Wajar. Anda kepingin ngerti. Saya pun kepingin ngerti. Maka kita lihat para pemikir-pemikir agama. Pemikir Yahudi beranggapan bahwa yang diajak omong adalah penghulu malaikat, karena sudah ada malaikat. Mazmur 33 ayat 6. Dia diajak bicara oleh Allah. Masuk akal, karena Allah sudah menciptakan malaikat. Tapi sementara itu pemikir-pemikir Kristen berpendapat dia adalah Yesus, yaitu firman yang keluar dari tubuhnya. Nah, bingunglah kita.
siapa Yesus, siapa Allah. Mana yang benar? Pemikir Yahudi atau pemikir Kristen? Kita lihat perdalam. Bagi orang Yahudi, Yesus itu manusia biasa. Yohanes 10 ayat 33, Yohanes 8 ayat 57. Maka dia menolak Yesus itu juru selamat karena mereka yakin orang selamat itu karena taat pada hukum Taurat. Apakah salah? Tidak juga. Tapi sebaliknya orang-orang Kristen berkata bahwa manusia selamat itu karena anugerah. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu karena anugerah. Maka Yesus adalah juru selamat. Bahkan orang Kristen berkata Yesus adalah Allah yang turun jadi dalam daging. Dua pertentangan yang sangat dalam. Saudara-saudara yang tercinta, mari kita kembali kepada ketulusan dan kejujuran kita. Apakah Yahudi salah? Saya tidak berani mengatakan. Apakah Kristen salah? Lebih-lebih saya tidak berani karena saya orang Kristen. Marilah kita mencari second opinion, pendapat pembanding. Saudara-saudara kekasih, ada hal yang menarik kalau perjanjian lama dan perjanjian baru itu ditemukan. Allah menciptakan langit dan bumi, tentunya termasuk bumi. Tapi dalam perjanjian baru, Efesus 2 ayat 10 dikatakan, manusia adalah ciptaan Allah oleh Yesus Kristus. Nah, di sini Yahudi berkata yang diajak omong adalah malaikat. Di sini bertanya, apakah Yesus itu malaikat atau Allah? Ini yang harus kita pikirkan. Dan ini butuh kejujuran dan kerendahan hati untuk mencari kebenaran Allah. Saya sebagai pendeta Kristen dengan jujur, dengan tulus, dan dengan rendah hati mencoba menyerap dua pandangan yang bertolak belakang ini. Maka saya berpendapat bahwa Yesus adalah penghulu malaikat yang diajak omong oleh Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Tapi Yesus Kristus juga adalah malaikat yang memimpin penciptaan manusia dalam Efesus 2 ayat 10. Inilah titik temunya. Tentu saja sangat berbeda dengan konsep-konsep yang ada selama ini. Sekarang kita menghadapi perbedaan tafsir yang sangat tajam. Apakah Allah menciptakan bumi dan manusia langsung? Atau apakah Allah menyerahkan, mempercayakan penciptaan bumi dan manusia kepada para malaikat, di mana seorang malaikat dipilih untuk memimpin? Apakah Yesus itu Allah atau apakah Yesus itu malaikat? Dua kubu dengan segala alasan Alkitabiah yang tidak pernah menyelesaikan masalah perbedaan paham ini. Saya rindu menemukan second opinion untuk membantu kerukunan umat beragama, untuk menemukan kebenaran sejati. Dan saya percaya, karena Allah berjanji, di akhir zaman pengetahuan akan dipertambahkan, kebenaran akan dinyatakan. Inilah tugas kita. Harus ada keberanian umat Tuhan untuk keluar dari belenggu-belenggu pemikiran yang bertentangan, untuk memahami Allah dan kebenarannya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan akan datang. Misteri dosa dan kontroversi semesta.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem, Namo Buddhaya, Om Swastiastu.